kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kembali dari Jalan Senaru, pendengar RRI Labuan Bajo terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di sesi wawancara dan juga masih bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang terus menemani Anda pendengarnya di Labuan Bajo pagi ini. Dan untuk topik berikutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait Klub Buku Petra gelar kegiatan MTN Laboratorium Sastra Klub Buku Petra 2025. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama Greg Reynaldo selaku manajer program MTN Lab Sastra Klub Buku Petra. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Kak Rey. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya Kak Rey? Puji Tuhan, sehat. Lagi di Ruteng dan cuaca lagi bagus. Oke. Jadi semua aman. Oke, semua aman ya. Labuan Bajo dan juga Ruteng juga cuacanya cukup cerah ya, cukup bagus ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, Kak Rey, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu Kak Rey untuk pendengar kita mungkin yang belum tahu Klub Buku Petra dan apa fokus kegiatan komunitas ini sebenarnya? Oke, terima kasih Kak Agung. Jadi ya Klub Buku Petra itu adalah komunitas literasi dan sastra ya yang berbasis di Ruteng. Dan sebagai komunitas dia sudah bergerak sejak 2013 dan sejak 2019 itu sudah menjadi yayasan dan sudah berbadan hukum tapi tetap mengerjakan kerja-kerja literasi dan sastra juga berbasis komunitas. Oke, baik. Nah, tahun ini Klub Buku Petra sendiri kembali menggelar MTN Laboratorium Sastra 2025. Nah, apa arti MTN dan bagaimana konsep kegiatan ini, Kari? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi MTN atau Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya sendiri itu adalah program prioritas nasional. Dia dikelola oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan MTN Seni Budaya sendiri itu tujuannya itu untuk menjaring, mengembangkan dan juga promosikan talenta seni budaya Indonesia tuh secara terstruktur dan berkelanjutan lah begitu. Lalu MTN Seni Budaya itu juga menghubungkan talenta dengan berbagai peluang pengembangan kapasitas, juga akses pasar baik dari lingkup nasional sampai global. Nah, itu soal MTN Seni Budaya sendiri. Jadi program Laboratorium Sastra Klub Buku Petra 2025 sendiri, Kakak Agung dan teman-teman di rumah, itu adalah program kolaborasi antara Klub Buku Petra dan juga MTN Seni Budaya di bawah Kementerian Kebudayaan. Yang dirancang sebenarnya adalah berusaha untuk mempertemukan, jadi laboratorium ini itu jadi ruang eksperimen begitu. Dia mempertemukan penulis-penulis yang sudah bertumbuh di Flores dan ada beberapa penulis bahkan datang dari luar Flores untuk MTN kali ini gitu. Ada dari Sumba, ada dari Kupang juga dan penulis-penulis yang berbasis di Flores gitu, di Labuan Bajo, Ruteng, Borong, Ende, Maumere. Jadi partisipan kelasnya itu akan cukup tersebar begitu sebarannya. Nah, Laboratorium Sastra ini tuh dirancang dengan beberapa aktivitas di dalamnya, mulai dari kelas. Kelas itu akan dibagi seperti kelas esai, cerpen, puisi begitu. Jadi teman-teman penulis undangan itu datang dan akan mengisi kelas-kelas ini. Selain itu, Laboratorium Sastra juga akan merancang yang namanya diskusi publik, peluncuran buku yang baru saja terbit kemarin, itu penulis NTT semua line up-nya. Lalu diskusi publik sendiri itu akan ngobrol soal banyak hal sih, mulai dari ngobrol soal riset dalam proses pengkaryaan gitu. Lalu juga ada ngobrol juga soal manajemen dan tata kelola festival tuh. Jadi bagaimana festival itu diolah, direncanakan, lalu yang ngobrol soal bagaimana festival itu berkelanjutan
seperti itulah sih gambaran besar soal Laboratorium Sastra Klub Buku Petra yang akan digelar akhir November ini. Oh ya, tanggalnya itu 27 sampai 29 November 2025 di Ruteng. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal temanya, nah tema utama dari MTN Laboratorium Sastra tahun 2025 ini apa, Kari? Oke, menarik nih. Temanya adalah tahun ini Laboratorium Sastra Klub Buku Petra tuh mengambil topik trans. Oke. Kalau teman-teman yang sudah ngikut media sosial mungkin baru lihat kemarin itu ada pengantar kuratorial untuk Laboratorium Sastra tahun ini. Ya. Jadi di awal tuh kita merancang bahwa laboratorium ini itu tidak bertujuan menjadikan Flores sebagai objek representasi atau tema karya gitu. Fokusnya bukan pada apa yang ditulis tentang Flores, tapi juga pada bagaimana pengalaman perpindahan, translasi, dan negosiasi identitas dapat diubah itu jadi metode menulis. Nah, dalam kerangka ini itu trans itu tidak dipakai sebagai slogan saja, melainkan juga cara bekerja. Dia bisa hadir sebagai sudut pandang dalam kerja-kerja penulisan seperti cerita pendek, lalu posisi subjek dalam puisi, pemetaan alur, dan ya juga dia bekerja pada pada banyak hal di luar kerja-kerja menulis misalnya. Mungkin karena kelas menulis dan baca itu saling berpengaruh dan saling menghidupi, itu cara kerja trans juga bentuk tidak hanya cara menulis tapi juga cara membaca gitu. Menariknya adalah topik trans ini juga sebenarnya kalau teman-teman lihat di publikasi di media sosial Klub Buku Petra itu dia identik dengan kendaraan gitu. Kayaknya orang-orang kalau ngobrol, orang-orang Flores terutama kalau ngobrol soal trans itu identik dengan travel. Iya betul, jalan begitu, traveling gitu ya. Ya betul, dengan jalan gitu. Soal trans dan bla gitu. Itu sih Kakak Agung. Oke, nah kalau tadi sempat disampaikan ada beberapa kegiatan yang terjadi di dalamnya nanti, mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa yang membedakan tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya? Apakah kegiatan ini baru pertama kali digelar atau mungkin sudah ini yang kedua atau tiga kali, Kak Ari? Oke, kalau model programnya sih sebenarnya ini jadi kerja-kerja berkelanjutan ya. Untuk aktivitasnya misalnya Klub Buku Petra itu sudah sering sekali misalnya menggelar workshop menulis, lalu mempertemukan penulis-penulis dari luar NTT dengan penulis-penulis di Flores misalnya. Jadi secara aktivitas ini kerja-kerja yang berkelanjutan sih dan sudah berapa kali dilakukan gitu. Di tahun ini juga sudah ada beberapa hal-hal serupa yang dilakukan oleh Klub Buku Petra. Tapi untuk model kolaborasi Kakak Agung dan teman-teman di rumah, ini baru pertama kali nih kita kerjasama dan berkolaborasi dengan MTN Lab di bawah MTN Seni Budaya. Jadi desain programnya didesain dengan lebih segar, jadi mungkin akan ada cukup banyak hal yang bikin beda dengan program-program yang sudah sebelumnya, misalnya kelas workshop menulis deh gitu. Dia mungkin akan tampil dengan nuansa yang lebih segar gitu dibanding program-program workshop Klub Buku Petra sebelumnya gitu. Jadi mudah-mudahan kami mau menjanjikan kayak ini bakal seru teman-teman. Tapi ya kami pastikan bahwa ini akan sangat menarik dan kami bahkan sudah menjual di media sosial. Wah. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Iya. Dari terlihat dari flyer yang tersebar di sosial media ya, kelihatannya menarik sekali karena ada kayak jalan. Saya pikir itu ternyata ini akan ada lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi mungkin ya dalam kegiatan tersebut begitu. Ya. Ya itu sih dia memang dirancang akhirnya penulis-penulis atau juga teman-teman yang bekerja di kesenian di Flores begitu bisa saling bertemu gitu. Tidak hanya di kelas menulis ya, tapi juga lintas kesenian seperti
kerja-kerja di belakang panggung. Kadang-kadang kita sering lupa orang-orang yang ada di belakang panggung. Betul, ya. Kita hanya ngobrol soal siapa yang akan isi kelas, siapa yang manggung, tapi di belakang panggung juga ada orang-orang keren, orang-orang luar biasa gitu yang bikin satu event atau satu program itu bisa menyenangkan begitu. Oke. Tadi kegiatannya dari tanggal berapa? 27 sampai 29, betul? Yo, 27 sampai 29 November. Oke, bertepat di mana lokasinya? Tempatnya di Ruteng sih, tapi di Ruteng juga karena kita juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas setempat. Jadi ada kelas-kelas yang hostnya itu adalah komunitas-komunitas yang berkolaborasi di Ruteng gitu, seperti teman-teman dari Teater Saja Ruteng. Lalu untuk kerja-kerja program ini juga kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Saigolino di Ruteng dan juga beberapa kolaborator lokal gitu. Jadi kelas terus juga diskusi publiknya itu akan sangat tersebar di Ruteng. Tidak hanya di Pustakaan Klub Buku Petra misalnya. Oke, gitu baik. sih. Oke. Nah, kalau masyarakat ingin melihat atau ingin berkontribusi di dalamnya, apakah ini kegiatan ini terbuka untuk umum kah atau seperti apa, Kak Rey? Oke, untuk beberapa aktivitas itu kita buka secara umum. Tapi teman-teman untuk mengkonfirmasi bisa hadir di aktivitas apa begitu bisa hubungi media sosial Klub Buku Petra di Instagram, di Facebook ada juga. Nanti bisa dihubungi, bisa tanya-tanya dulu, nanti bisa konfirmasi juga bisa hadir di aktivitas yang mana. Kalau model-model diskusi publik begitu, nah itu terbuka, tapi untuk menjamin bahwa kelasnya intens, lalu lintasnya baik juga. Jadi sebaiknya memang mengkonfirmasi kehadiran terlebih dahulu gitu. Untuk kelas-kelasnya itu kita rancang dia sebagai sebagai ruang eksperimen yang akhirnya demi untuk lihat aspek kenyamanan dan itu tadi lalu lintas kelas misalnya, itu kita mengkurasi pesertanya. Jadi kemarin ada beberapa peserta yang sudah dikurasi dan mengkonfirmasi akan hadir dan terlibat di kelas-kelas esai, cerpen dan puisi itu, dan cukup tersebar juga. Beberapa teman datang dari Labuan Bajo, dari Borong, dari ND, bahkan ada datang dari Maumere juga. Itu sih untuk peserta dan teman-teman yang mau hadir misalnya. Oke, baik. Itu yang penting dikonfirmasi dulu ya, Kak Rey ya. Siap, itu dia. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak Rey mungkin bisa disampaikan tantangan terbesar dalam mempersiapkan kegiatan ini apa itu, Kak Rey? Menarik. Tantangan cukup menarik sih. Pertama karena ini adalah kolaborasi pertama kita dengan manajemen talenta nasional seni budaya ini. Jadi beberapa hal memang cukup baru gitu. Jadi ada proses belajar dulu gitu, kayak ini harus didesain seperti ini bla 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 gitu. Nah, untungnya tantangan-tantangan ini juga bisa bisa diminimalisir gitu karena jaringan kolaborasi di Ruteng juga cukup baik. Jadi banyak teman-teman yang membantu mengerjakan ini dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi kita cukup senang walaupun tantangannya cukup besar dengan waktu yang cukup mepet juga gitu. Karena ini udah dekat kan, udah minggu depan gitu. Teman-teman di Ruteng itu cukup terlibat dan sangat membantu sih. Jadi dengan tim kerja Klub Buku Petra kemarin juga sempat cerita kalau tim secara tim kerja gitu Klub Buku Petra mungkin hanya berisi 7-8 orang. Betul. Tapi kita dibantu oleh teman-teman komunitas, lalu juga perseorangan yang secara aktif membantu mempersiapkan dan mengerjakan program ini bersama-sama. Itu sih. Oke, baik Kak Rey. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir Kak Rey ya. Ini mungkin bisa dijelaskan ya. Kalau tadi ada beberapa part-part atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal tersebut, ternyata bukan cuma satu agenda dan ternyata ada banyak sekali agenda-agenda yang akan dijalankan dan itu tidak berlaku satu hari ya, Kak Rey ya? Iya, betul.
Oke, nah mungkin bisa disampaikan oleh Kak Ray sendiri, berapa program unggulan nih? Dari menurut Kak Ray sebagai manajer programnya nih, ada berapa Oke, program unggulan dan sesi paling menarik dalam kegiatan tahun ini itu apa? Oke. Jadi kalau teman-teman lihat publikasinya itu kita punya beberapa aktivitas ya di MTN Laboratorium Sastra kali ini gitu. Iya. Pertama itu soal kelas menulis cerpen, puisi, dan esai. Ini akan jadi kelas menarik karena mentor-mentor yang akan hadir di kelas-kelas ini itu adalah penulis seperti di cerpen itu akan hadir AS Laksana. Beliau akan datang ke Ruteng dan akan jadi mentor untuk kelas cerpen. Lalu di puisi itu ada Royan Julian, ya juga sudah menerbitkan sangat banyak karya, tidak hanya puisi tapi juga menulis novel, menulis cerpen, juga esai. Lalu di kelas esai sendiri mentornya ada Dianita Kusuma Pertiwi, juga penulis GAEK, berdomisili di Jakarta, dan dia akan jadi mentor dan hadir di Ruteng gitu. Lalu akan ada diskusi publik juga. Diskusi publik ini sendiri memang dirancang untuk mempertemukan sejumlah narasumber, seperti dari tim penerbit misalnya akan hadir di Ruteng dari Pasar Merah. Lalu akan ada reading klinik juga, itu ya mempertemukan mentor-mentor yang tadi sudah disebutkan. Dan ini juga karena sifatnya terbuka, ya, jadi teman-teman juga sangat terbuka gitu untuk menghadiri diskusi publik ini gitu. Dia ngobrol soal manajemen tata kelola festival. Kita tahu di Flores nih festival lagi tumbuh subur sekali begitu kan. Iya, betul sekali. Tiap tahun tuh Flores bisa menggelar lebih dari 20-an festival gitu. Di Labuan Bajo punya festivalnya sendiri, Ruteng punya festivalnya sendiri, begitu juga daerah-daerah lain di Flores gitu. Dan pembacaan soal bagaimana festival itu dirancang gitu, bagaimana festival sebaiknya diprogramkan dengan baik gitu. Teman-teman bisa terbuka untuk belajar dan mendengar sudut pandang pembicara-pembicara yang hadir di diskusi publik ini. Lalu akan ada peluncuran buku juga. Kita sangat senang jadi jadi host juga dan terlibat untuk meluncurkan buku ini. Jadi ada satu buku, Kak Agung, teman-teman di rumah, baru saja diterbitkan oleh penerbit Banana, judulnya Bolpuna Mania. Ini ditulis oleh penulis-penulis dari Nusa Tenggara Timur, ada dari Ruteng, lalu ada dari Mere, dari Kupang juga. Jadi menyenangkan untuk ngobrol dan sekaligus launching buku ini nanti di Ruteng. Teman-teman juga bisa, kalau penasaran itu bisa beli bukunya dan nanti juga bisa ikut bersenang-senang merayakan buku ini di malam terakhir di peluncuran buku di Ruteng bersama-sama. Lalu ada panggung gembira juga kita rancang sebagai malam pertunjukan, kita bersenang-senang. Jadi ini juga terbuka untuk umum. Jadi teman-teman bisa konfirmasi kehadirannya dan ikut bersenang-senang juga. Kita lagi rancang nih line up yang akan hadir di panggung gembira ini tuh siapa saja yang akan hadir, dan kita belum kasih tahu. Jadi teman-teman silahkan pantengin terus media sosial Klub Buku Pestra. Oke, baik. Oke, itu untuk Anda pendengar di rumah yang ingin nanti bingung mau kemana kegiatannya, silahkan saja datang ke Ruteng. Mau baik dari Labuan Bajo, dari Borong, dari Bejawa, dari manapun itu. Kalau Anda ingin cari kegiatan, Anda bisa langsung datang ke Ruteng. Ada teman-teman Klub Buku Petra yang sedang melaksanakan kegiatan mereka, begitu ya? Siap, Kak Agung. Oke, baik Kak Ray, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan Kak Ray. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa Kak Ray ya. Mudah-mudahan ada waktu baik kita bisa berjumpa, kita bisa ngobrol banyak lagi tentang teman-teman yang ada di sana ya. Siap. Terima kasih juga sudah diundang ngobrol-ngobrol pagi hari ini Kakak Agung. Teman-teman RRI Bajo, terima kasih banyak. Iya. Oke, Kak Ray, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.